Ini salah satu kesalahan yang paling sering saya temukan saat audit RAB. Pedestal sudah dicor, tapi volumenya tidak masuk perhitungan. Gimana ceritanya? Banyak yang menganggap pedestal itu cuma perpanjangan kolom, jadi tidak perlu dihitung terpisah. Padahal pedestal tetap beton bertulang, tetap butuh beton, tetap butuh besi, tetap butuh backcasting, dan tetap menghabiskan biaya pastinya. Kalau sebelumnya kita sudah menghitung pondasi tapak, maka setelah itu biasanya ada pedestal. Fungsinya sebagai penghubung antara tapak dan kolom. Jadi beban dari kolom tidak langsung diterima pondasi, tapi ke pedestal terlebih dahulu. Oke, biar nggak bingung, sekarang kita buka file RAB atau BQ Struktur Pro. Langsung ke sheet pedestal. Nah, di sheet pekerjaan pedestal, di section pertama itu adalah ilustrasi pedestal, di mana ada gambar tampak depan, potongan, detail tulangan, detail dowel ke pondasi atau panjang penyaluran ke pondasi. Nah, ini wajib disesuaikan dengan gambar pedestal yang akan kalian hitung. Kemudian section kedua, input data. Tabel utama satu baris satu tipe. Perhatikan ya, satu baris satu tipe. Nah, suatu contoh misalkan di pedestal PD01 ya, kita kodenya PD01, kemudian jumlah misalkan ada 5 pedestal, ukurannya panjang 0,4 meter, kemudian lebar 0,4 meter, tinggi misal 1,5 meter misal ya. Cover misalkan 40 mili, ini defaultnya saya buat 40 mili, nanti disesuaikan dengan sesuai gambar yang kalian hitung. Kemudian D vertikal. D vertikal ini maksudnya adalah tulangan vertikalnya. Ini pakai diameter berapa? Jadi di sini saya input pakai D16. Kemudian jumlah tulangan vertikalnya. Misalkan apa? 6 atau 4 atau berapa? Sesuaikan dengan gambar yang kalian hitung. Kemudian faktor LD. LD inilah panjang penyaluran atau dowelnya yang masuk ke pondasi tapak atau yang masuk ke pelket. Ini berapa? Defaultnya itu adalah 40D atau sesuaikan dengan gambar yang kalian miliki. Kemudian hook bawah. Hook bawah ini apa maksudnya, Bang? Hook bawah ini ada sticky note, kalian baca ya. 0 itu berarti kalian tanpa hook. Kemudian 1 itu 90 derajat. 2 itu 135 derajat. Kemudian kalau 3 itu 180 derajat. Nah, ini adalah drop down menu. Jadi kalian tinggal pilih mau 1, 2 atau 3 ya. Begitupun untuk hook atas sama ya. Kalian tinggal pilih mau 0, 1, 2, 3, ada keterangan sticky note-nya di sini, kalian tinggal baca ya. Kemudian untuk desengkangnya, cincinnya, ini pakai diameter berapa? Misal kita pakai diameter 10. Kemudian spasi sengkang. Jadi di sini ini tidak sama seperti kolom ya. Kalau spasi untuk pedestal biasanya sama karena dia cuma sepanjang 1,5 meter dan di situ memang area yang harus rapat sengkang. Jadi makanya kita sesuaikan 100 mili atau 10 cm. Namun disesuaikan lagi dengan gambar yang kalian hitung. Kemudian untuk backcasting, apakah pakai backcasting atau tidak? Pasti dong, masa nggak pakai backcasting ya. Kemudian statusnya di sini akan aman kalau sudah terisi semua. Kalau misalkan kita input 0, maka dia akan NA. Ya, begitupun semua yang ada di tabel hingga nomor 20. Jadi ini sudah saya isi ya, kalian bisa sesuaikan dengan gambar kalian isi. Misalkan full 20 row ini diisi ya, maka nanti kita akan cek perhitungannya seperti apa. Lalu section ketiga ini adalah parameter globalnya. Beton, seperti sheet-sheet sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa indeks mutu beton itu 1 sampai 9, keterangannya ada di sebelah kanan ya. Kalau misalkan kita pilih nomor 9, artinya kalian harus mengisi FC aksen manual yang aktif yang ada di bagian B-nya. Kalau nggak diisi, maka nanti perhitungan untuk material betonnya tidak akan dihitung atau error. Jadi ini wajib diisi kalau kalian pilih ini nomor 9. Kalau misalkan database-nya sesuai, misalkan kalian pakai K300 nomor 6, ya udah berarti yang bagian B tidak perlu kalian apa-apain. Ada isinya pun tidak akan dihitung karena statusnya NA, tidak aktif dan statusnya aman. Rekomendasi input FC manual tidak aktif karena menggunakan database mutu beton yang ada di workbook ini. Oke. Kemudian kita masuk yang ke bagian parameter global bagian C, itu
itu panjang batang standarnya. Tetap panjang besi satu batang itulah 12 meter, kemudian waste-nya kita masukin 5%, umumnya 3 sampai 7%. Lalu untuk back casting, waste-nya kita masukkan 5%, koefisien kawat bendratnya adalah 1,5 dari parameter SNI ya. Kemudian bagian E, tenaga kerja, jumlah pekerjanya. Nah, ini yang kalian harus input benar-benar berapa jumlah pekerja, tukang ya, tukang besi, tukang kayu, tukang back casting, tukang cor, kepala tukang, mandor ya, lokasi atau cuaca ini kalian harus isi. Untuk menentukan nanti durasi waktu pekerjaan pedestal ini berapa lama. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah catatan penting. Jadi ini kalian harus wajib baca. Sheet pedestal ini menggunakan konsep satu baris sama dengan satu tipe pedestal. Jika semua pedestal sama, cukup isi satu baris dan isi jumlahnya. Jadi gini, ukurannya sama, ya kan? Panjangnya sama, lebarnya sama, tinggi sama, covernya sama, diameternya sama, ya, panjang penyalurnya tetap sama. Pokoknya yang semua sama, ya. Tipikal ada misalkan 100 pedestal, ya, tinggal ubah aja ini jadi 100. Berarti yang di bawahnya nih bisa kalian hapus. Kalau dihapus, ya, kita hapus ya, maka dia akan statusnya NA. Seperti itu, ya. Nah, contohnya seperti itu. Itu yang dijelaskan di section nomor 4 untuk penjelasan catatan pentingnya. Jadi nilai final tetap mengikuti gambar struktur atau desain engineer sesuai data yang kalian input di section 2. Oke? Nah, setelah semuanya kalian input, maka section 5 itu adalah perhitungan volume betonnya. Maka langsung otomatis kalian nggak perlu mikir capek ya, langsung keluar hasil perhitungan beton netonya berapa, kemudian total beton plus waste-nya berapa. Ini ada di sini ya. Kemudian kita masuk ke section 6, perhitungan pembesian. Untuk perhitungan pembesian ini dibagi menjadi dua tabel. Yang pertama itu tulangan vertikal, kemudian yang kedua itu untuk tulangan sengkangnya. Jadi tulangan vertikal itu sudah termasuk panjang penyaluran, hook-nya, hook atas, hook bawah itu semua sudah dihitung ya. Dan ada di sini hasilnya 1307,35 kg atau 1,3 ton. Dan sudah ketahuan juga untuk total batangnya per tipe pedestal. Kemudian untuk bagian sengkangnya juga sama, semua sudah dihitung ya, totalnya adalah 2011,44 kg. Total batangnya ada di sini. Kemudian rekap pembesian di sini langsung keluar tulangan vertikal netonya berapa, sengkang netonya berapa, termasuk waste itu berapa ya. Berbagai dari macam diameter yang sudah kita input di awal. Kemudian bagian rekap pembesian per diameter. Nah, ini bagi yang pengen order tahu, "Bang, diameter 13 berapa? Berapa kilo, berapa batang? D8, D10, D16 ada berapa?" Sesuai input yang kalian masukkan, semua ada di sini di tabel ini. Rekap pembesian per diameter, semua ada di sini ya. Lalu kita masuk ke section 7 itu perhitungan backcasting. Karena kita pilih tadi 0 tanpa backcasting, 1 pakai backcasting. Pedestal pasti dong pakai backcasting. Makanya kita pilih pakai backcasting dan dihitung. Total backcasting neto 90,95 meter persegi. Kemudian include waste itu 95,50 meter persegi. Kemudian di sini juga ada section 8 rekap BOQ pedestal, ringkasan eksekutifnya, jumlah tipe pedestalnya ada berapa, total jumlah pedestalnya berapa, beton pedestal netonya berapa, ya. Semua dari sini kalian bisa cek di tabelnya, ya. Kalian nggak perlu apa-apaan lagi, semua otomatis, ya. Kemudian pekerjaan pedestal neto. Nah, ini yang biasanya yang masuk ke bagian BOQ atau RAB, beton pedestal, pembesian tulangan, ya, pembesian sengkang, backcasting pedestal. Nah, ini kalau kalian mau lebih detail pembesian tulangan, biasanya kalau saya buat RAB lebih detail, maka nanti di rekapnya saya akan buat per diameter. Misalkan pembesian pedestal diameter 10 itu berapa kilo, diameter 12 berapa kilo, 13 dan selanjutnya seperti itu. Nah, itu ada di sheet rekap nanti. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita di pedestal dulu ya. Kemudian untuk material pedestal include waste. Nah, ini semen ya, totalnya 4.249,77 kg. Artinya semennya itu adalah 85 sak. Nah, ini saknya sak yang mana nih, Bang? Yang 25 kilo, 40 atau yang 50? Nah, di beton kita sudah masukkan tadi kan. Berat semen per sak kita pilih adalah 50. Kalau kita mau ganti 40 aja deh, Bang, yang banyak di pasaran. Boleh kita ganti. Maka totalnya adalah dia akan berubah saknya. Tadi 85 sak kan? Sekarang jadi 106 karena 40 kilo. Tadi yang 50 kilo. Oke, pasirnya juga sudah ketahuan berapa kubik, batu splitnya sudah ketahuan berapa kubik, lalu airnya juga ketahuan berapa liter. Lalu untuk rebar, ya ini sudah direkap lagi
ya, jadi rebar-nya ada rekap lagi. Nah, di sini yang maksud saya, kalian yang ambil untuk order ya, tulang vertikal itu ada di sini, sengkang ada di sini, totalnya. Tapi ini digabung, jadi semua total tulangan vertikal dan tulangan sengkang. Jadi kalau mau lihat berapa per diameternya, ya kalian bisa cek di sini. Nih, berapa batang ya, totalnya 152 batang. Oke, lalu kita masuk ke backcasting ya. Backcasting multiplex sudah dihitung berapa lembar, 34 lembar, kayu kaso udah dihitung, paku 5 sampai 7 senti ini berapa kilo udah ada, minyak backcasting pun dihitung, berapa liter itu dihitung. Kawat bendrat juga yang jarang sekali dihitung, ini dihitung di sini. Jadi tidak ada yang luput material yang lewat yang tidak dihitung, semuanya dihitung di sini. Ini biasanya untuk ke purchasing atau procurement untuk pembelian material order. Kemudian daftar peralatan. Nah, daftar peralatan ini sesuai dengan sheet-sheet yang sebelumnya. Jadi ini general, bar cutter, bar bender. Karena memang kenapa dibuat general? Karena biasanya kalau kontraktor atau pemborong ya, beli alat satu proyek tuh bisa untuk beberapa proyek, bukan hanya dipakai untuk di satu proyek ya. Investasi lah jatuh seperti itu. Tapi tetap kita cantumkan apa aja peralatan yang dibutuhkan. Siapa tahu ini proyek pertama kalian ya kan, karena harus wajib beli ya kan, atau sewa. Kemudian section ke-9, manpower plus durasi pekerjaan. Di sini fungsi kita memasukkan jumlah pekerja yang diinput di parameter global ya, di bagian E tenaga kerja. Nah, ini 4, 2, 2 ini jumlah pekerja, tukang besi, tukang backcasting, tukang cor. Fungsinya kita input di sini, maka outputnya nanti ada di section 8, manpower durasi pekerjaan. Nah, untuk koefisien yang ada di sini, ini sudah mengacu kepada AHSP terbaru SNI 2026 ya. Nanti kalau misalkan ada update yang terbaru lagi, kalian bisa tinggal ganti di sini koefisien. Nah, koefisien ini ngelink ke parameter SNI. Ini adalah sheet untuk parameter SNI-nya. Nanti kalian bisa update di sheet parameter SNI. Ini sheet-nya ya, saya tunjukkan dulu. Nih, dari database ini kita semua masukkan di sini. Jadi kalau ada perubahan nanti yang perlu diupdate, koefisien, ada perubahan yang perlu diupdate, tinggal kalian update di sini. Database mix beton juga ada di sini. Kalian mau perlu update, update saja di sini. Oke. Lalu kita balik lagi ke pedestal. Nah, setelah manpower plus durasi pekerjaan ini dihitung berdasarkan koefisien yang sesuai di parameter SNI, maka durasi pekerjaan harinya, berapa harinya itu langsung keluar. Di sini keluarnya adalah 45,12 hari. Nah, kalau mau cepet ya tambah manpower kan gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu section ke-10 itu adalah quality control atau QC pedestal. Apa maksudnya QC? QC di sini adalah QC untuk formula yang ada di sheet pedestal ini. Apakah ada yang error atau salah input atau mungkin rasio besi terlalu rendah, terlalu tinggi terhadap beton. Nanti kalau misalkan ada yang seperti itu, nanti ada keterangannya. Statusnya cek atau aman atau seperti apa. Nah, ini semua statusnya aman. Artinya nanti kalau ada status cek, maka kalian tinggal cek di kolom rekomendasi ini. Di mana yang cek? Misalkan di sini yang cek. Rekomendasinya apa? Di sini pasti ada rekomendasinya. Kalau dia cek statusnya apa? Lokasinya di mana? Dia akan kasih tahu ya. Penyebabnya apa? Dia akan kasih tahu. Jadi bisa kalian perbaiki. Misal faktor LD valid, ini aman berarti. Misalkan rasio D vertikalnya valid, lebih besar dari 8 mili, ya kan? Ada 6, berarti aman. Kalau pedestal, kalian misalkan tulangannya, kalian masukin di bawah diameter 8 mili, maka dia akan statusnya akan cek di sini, seperti itu ya. Dan secara keseluruhan status akhir pedestal layak semua aman. Jadi kesimpulannya, di sheet pedestal ini sama dengan sheet bore pile, pile cap, dan pondasi tapak yang sudah saya kasih tutorialnya ya. Nanti kalau yang belum nonton silakan cek link di caption ya. Jadi intinya ke semua sheet ini dari bore pile, pile cap, pondasi tapak, pedestal, intinya adalah membaca gambar dengan benar, tidak menafsirkan gambar dengan salah ya. Salah menafsirkan gambar, salah baca gambar atau gambarnya salah, maka perhitungannya juga akan salah seperti itu ya. Jadi intinya kuasain gambarnya, mengerti apa maksud gambarnya ya, lalu input ke section 2 ini. Jumlah, panjang, lebar, tinggi, cover, tulangan vertikal, jumlahnya berapa, tulangan sengkangnya, diameter berapa, jarak berapa, ya, hooknya dia pakai tipe yang tanpa hook, lurus aja, atau dia hook 90 derajat, atau 35, atau seperti apa. Semuanya, ya, harus sesuai dengan gambar. Oke? Kemudian, parameter
Parameter globalnya ini hanya umum ya. Untuk mutu beton ya, pakai K berapa, harus benar. Kalau salah nginput yang seharusnya digambar pakai mutu beton K350, kalian input K300, tekor sampean. Semennya kurang karena apa? Database-nya beda. Pemakaian semen, air, pasir, split itu beda-beda setiap mutu beton. Mix desainnya berbeda intinya. Oke? Sesimpel itu. Jadi yang perlu diingat ya, pedestal itu bukan sekedar sambungan kolom. Pedestal adalah elemen struktur yang tetap harus dihitung. Karena kalau pedestal tidak masuk RAB, dari awal proyek kalian sudah kehilangan biaya yang seharusnya ditagihkan ya. Nah, setelah tutorial pedestal ini, next kita akan bahas untuk tutorial ke tie beam. Karena setelah pondasi dan pedestal selesai, itu biasanya langsung ke tie beam atau ke slope. Tapi kita akan bahas lagi ke tie beam. Dan yang belum punya workbook ini, silahkan komen workbook RAB struktur. Saya akan DM langsung. Setelah komen, saya akan DM untuk workbook